Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ragil Hadi Purnomo dari kelompok 10. Kelompok kami akan mempresentasikan materi analisa laporan keuangan dengan judul Analisis BEP. Baik, yang pertama akan kami jelaskan mengenai pengertian dari BEP itu sendiri. BEP atau break even point merupakan suatu titik di mana company atau bisnis belum memperoleh keuntungan tapi juga tidak mengalami kerugian. Nah, break even point atau BEP ini juga merupakan alat analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta untuk mendapatkan keuntungan pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoriqul Huda dengan NIM 22030189 dari kelas 6MF. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman sebelumnya. Langsung saja, yaitu yang kedua, tujuan BEP. Tujuan BEP yaitu ada 3. Yang pertama yaitu menekan biaya produksi dan operasional sampai serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas, sehingga perusahaan dapat mempertahankan tingkat harga produk. Kemudian yang kedua yaitu menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan laba yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi BEP. Ada beberapa fungsi BEP, yaitu yang pertama, jumlah dari penjualan yang minimum harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus segera dibuat. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai, yaitu untuk memperoleh keuntungan yang telah direncanakan, atau bisa diartikan bahwa tingkat dari produksinya harus ditetapkan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat dari produksinya tidak lebih kecil dari BEP-nya. Yang keempat, yaitu menganalisis perubahan harga jual, harga pokok dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksinya. Sehingga analisis terhadap BEP merupakan sebuah alat perencanaan penjualan dan sekaligus alat perencanaan tingkat produksi. Nah, agar sebuah perusahaan minimal tidak mengalami kerugian. Kemudian, karena harus memperoleh keuntungan, berarti sebuah perusahaan harus memproduksi di atas BEP-nya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, manfaat BEP. A. Perusahaan dapat mengetahui jumlah minimum penjualan yang harus dipertahankan agar tidak kehilangan uang. B. Perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk mendapatkan keuntungan. C. Perusahaan dapat mengetahui berapa banyak penjualan yang dikurangi sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. D. Perusahaan mengetahui sejauh mana perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. E. Perusahaan dapat menentukan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang ditargetkan. F. Perusahaan mendapatkan informasi dan panduan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, misalnya penambahan atau penggantian fasilitas produk atau investasi pada aset tetap lainnya. G. Perusahaan mendapatkan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan terkait dengan keputusan untuk menutup bisnis atau tidak, dan kapan perusahaan harus dihentikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Saya, Lisa Nurafita, akan menjelaskan tentang rumus break-even point. Rumus yang pertama yaitu break-even point dalam unit. Break-even point sama dengan fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost. Dalam rumus ini, kita dapat mengetahui berapa unit barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mencapai titik impas. Yang kedua yaitu
break-even point dalam rupiah. Rumusnya, break-even point sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi sales volume. Dalam rumus ini, kita juga harus dapat mengetahui berapa banyak rupiah yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. Dan perlu kita ketahui, untuk perhitungan 1 dikurangi variable cost dibagi sales volume juga disebut dengan kontribusi margin per unit. Untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang keenam adalah komponen BEP. Komponen BEP ini ada 3. Yang pertama ada fixed cost. Komponen ini termasuk dalam biaya tetap atau konstan jika adanya kegiatan produksi ataupun tidak sedang berproduksi. Kemudian yang kedua ada variable cost. Komponen ini dapat bersifat dinamis. Variable cost disebut juga sebagai biaya per unit yang bergantung pada tingkat volume produksinya. Jika produksinya dapat meningkat, maka variable cost juga akan meningkat. Contohnya yaitu sebagai biaya bahan baku, biaya listrik, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada selling price. Pengertian selling price ini yaitu sebuah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Asumsi BEP dibagi menjadi 5, yaitu 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya perubahan volume, dan yang kedua, manajemen menggolongkan setiap biaya atau komponen biaya gabungan baik sebagai biaya variabel maupun biaya tetap. Yang ketiga, beban dan pendapatan adalah linear di setiap cakupan volume relevannya. Dan 4, tingkat persediaan tidak akan berubah. Dan yang terakhir, penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan. Terima kasih. Baik teman-teman, sekian pemaparan dari kelompok kami. Untuk pertanyaan dan saran bisa ditanyakan melalui Zoom meeting atau grup chat mata kuliah. Terima kasih.